Kita sampai kepada pembahasan analogi gimana rindunya Allah, kangennya Allah kepada hambanya. Itu analogi yang mungkin agak mendekati, walaupun gak pernah ada yang sama dengan Allah pastinya. Adalah kangennya ibu kepada anaknya. Jadi kalau kangennya ibu kepada kita itu pengen masakin. Kalau kangen kita kepada ibu pengen dimasakin. Itu bedanya tuh. Jadi jangan berpikir ketika Allah kangen sama kita, Allah butuh kita, enggak. Justru Allah kangen sama kita karena pengen ngasih ke kita kebaikan-kebaikan. Allah kangen kepada pendosa bukan kangen karena dia orang soleh, enggak. Karena Allah sayang sama dia. Bukan karena, kok pendosa dikangenin? Bukan, itu mah kita yang hitung-hitungan. Makanya jangan menganalogikan Allah kayak kita. Seperti kita bilang, kan suka ada yang ngomong gini, ke Allah mah gak usah banyak minta, gak enak, mending beribadah aja. Emangnya Allah tuh akan berat kalau kita minta? Kan enggak. Justru meminta kepada Allah itu ibadah. Jadi makin banyak berdoa tuh makin banyak pahala. Karena berdoa dalam agama kita itu bagian dari ibadah. Cuman namanya bukan ibadah muqayyad. Ibadah muqayyad itu kayak sholat 5 waktu, udah jelas waktunya, jelas cara-caranya. Ibadah mutlak. Arti mutlak itu lebih bebas. Kapan aja yang dibaca bisa apa aja, bahkan kadang-kadang agak-agak capruk dikit dalam berdoa mah nggak masalah ya. Kenapa dia capruk? Karena nggak hafal bahasa Arabnya. Akhirnya yang didoain sebisanya dia aja, nggak apa-apa semampunya. Jadi berdoa kepada Allah itu ibadah dan Allah senang banget dimintai. Sampai Allah tuh ngerasa malu kalau ada yang meminta, terus kita Allah nggak mengabulkan, Allah malu. Allah punya malu. Justru Allah maha pemalu. Banyak hadis-hadis Allah pemalu kan? Di antaranya kayak hadis Nabi pas Utsman datang ke rumah Nabi dalam keadaan Nabi sakit. Pas Abu Bakar datang, Nabi nggak pakai baju atau pakai baju tapi nggak terlalu rapi gitu, biarin aja. Umar biarin aja. Begitu Utsman yang bilang salam, Nabi langsung rapi-rapi. Udah semuanya rapi, baru Utsman dibukain pintu. Ditanya kok gitu-gitu amat sama Utsman? Dah kita mah nggak gitu. Kata Nabi, jangankan saya, Allah aja malu kepada Utsman. Terus Allah juga malu dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya. Ini juga dalil bahwa berdoa boleh mengangkat tangan. Jadi nggak perlu diperdebatkan lah. Nggak angkat tangan boleh, menelunjuk juga boleh. Menelunjuk jangan pakai analogi culture manusia. Kalau culture manusia gini tuh merintah kan ya. Tapi kalau culture agama ini bukan merintah. Cuma Allah doang yang saya berharap gitu maksudnya. Doa kok gitu sih kayak merintah Allah. Enggak, ini mah pakai perasaan kita. Kalau pakai perasaan agama mah enggak gitu. Kan Nabi kadang berdoa gini. Kadang berdoa emang enggak pakai ngangkat tangan. Kapan tuh? Kayak pas naik kendaraan. Kan enggak mungkin di atas onta gini kan. Agak-agak gimana gitu. Atau pas mau makan. Tapi pas mau makan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun boleh ditambah Allahumma lakasumtu misalnya. Ya, atau Allahumma barik lana. Asal enggak bismillahirrahmanirrahim amutu wahaya. Kan enggak harus gini, boleh juga gini, boleh enggak sama sekali. Kadang Nabi juga berdoa dengan mengangkat tangan. Buktinya sesungguhnya Allah malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya lalu Allah tidak mengabulkan permintaannya, kan Allah malu nih. Bisa juga Nabi ngangkat tangannya enggak gini, tapi gini. Kapan? Pas perang Badar. Kalau kita pas besok mau ngelamar. Jadi perang badarnya kita nih, jomblo nih. Lamaran, itulah perang badarnya kita. Apalagi menghadapi calon mertua yang berkumis tebal teh kan. Itu berarti menghadapi musuh yang lebih kuat daripada kita kan ya. Butuh mukjizat lah itu mah. Sehingga doanya malamnya kayak gini. Pas sudah diterima gini lagi. Itulah kita. Artinya teman-teman jangan ngelihat Allah seperti kita ngelihat makhluk. Tapi pasti Allah lebih baik daripada makhluknya. Pasti. Bahkan gak bisa dibandingin. Kalau ada ayat-ayat kayak analogi itu bukan perbandingan. Lebih kepada analogi supaya kita bisa berpikir. Dan memang Islam itu mengajarkan kita dan melatih kita berpikir. Afala ta'qilun, afala la'allakum tadhakkarun, tatafakkarun. Dan berpikirlah. Am hasibatum falyanzuru. Semuanya tentang berpikir. Jadi kalau ada istilah, udahlah gak usah dipikir-pikirin, udah taat aja. Taat tapi berpikir. Jangan taat gak berpikir. Karena agama ini agama milik orang-orang yang cerdas, dibawa oleh orang yang paling cerdas di muka bumi. Dan kecerdasan itu di sini.
Tapi kecerdasan doang gak cukup, harus dipadukan dengan keimanan. Baru namanya Rabbaniyah. Nabi itu cerdas banget loh. Saking cerdasnya Nabi, turun ayat 1 juz kehafal sama Nabi. Jibril datang, Muhammad dengarkan, didengerin sama Nabi. Al-An'am kan, 1 juz lebih sedikit, 11 lembar kan, 1 juz 10 lembar. Nabi dengerin, Jibril baca, udah selesai Jibril baca, Jibril naik ke langit, Nabi udah hafal. Nabi kasih tahu ke sahabat, udah turun ayat kepada saya yang lebih baik, yang lebih saya cintai daripada langit dan bumi, yaitu yang dibuka dengan Alhamdulillah. Sahabat Ibnu Mas'ud bilang, saya udah hafal ya Rasulullah. Ini lagi sifat tawadunya Rasul. Rasul gak bilang, emang lo doang, gue juga gitu. Enggak, saking tawadunya Rasul ya. Rasul malah kayak seolah-olah beliau gak bisa gitu, saking menghargainya. Ini namanya ra'fah. Kalau kita kan suka ngeremehin orang, kalau Nabi gak ngeremehin orang walaupun beliau pasti di atas rata-rata. Oh gitu Abdullah, coba-coba gitu. Kayak beliau tuh gak bisa kayak gitu. Abdullah pede kan? Wah bisa. Tapi Abdullah tahu lah Nabi pasti hafal karena Nabi gak bisa baca. Kalau Abdullah mengulang hafalan itu dari Nabi mendengar, gimana kalau Nabi gak hafal? Kan Nabi membacakan dulu di antara para sahabat. Gak ada satu huruf pun yang salah yang dibacakan Nabi. Padahal cuma sekali dengar nih. Berarti Nabi itu orang cerdas. Hafalannya kuat. Dan lagi-lagi jangan ngelihat kecerdasan hanya dengan bisa baca tulis. Karena kalau kita pengen baca sejarah, bacalah dengan analogi, dengan persepsi sejarah. Jangan baca sejarah dengan persepsi kekinian, itu keliru. Saya nggak bilang salah ya, keliru. Karena salah dan keliru itu beda. Kalau salah dalam bahasa fikih namanya batil. Benar, hak. Kalau keliru, khata, benar, sawab. Itu keliru kalau kita membaca sejarah, tapi pakai persepsi kekinian. Contoh, katanya pinter, tapi kok nggak bisa baca tulis? Karena di zaman sekarang pintar itu dilihat dari kemampuan membaca dan menulis. Di zaman dulu culture-nya belajar itu nggak lewat baca tulis. Di zaman Nabi dulu belajarnya lewat menghafal. Jadi orang yang pintar di zaman itu adalah yang bagus hafalannya. Orang yang pintar di zaman sekarang adalah yang paling pintar nulis dan membacanya. Bahkan zaman now mah udah nggak baca tulis. Udah lebih ke aplikasi. Udah lebih ke otak-atik. Bahkan kadang-kadang nggak aplikasi, googling aja. Saking simpelnya. Jadi orang yang mungkin sekarang dianggap agak kekinian, gak pintar lagi istilahnya kekinian. Kalau dia dengar ceramah udah pakai misalnya streaming. Atau kalau dia lihat langsung dia pakai recording. Kalau dulu gak pakai recording aplikasi, recordingnya di sini. Sehingga culture, model belajar di zaman Nabi dengan zaman sekarang berbeda. Sehingga kita gak boleh menjudge sejarah dengan persepsi kekinian, tuh gak boleh. Sama kayak kita menjudge Nabi menikah dengan anak di bawah umur dengan persepsi kekinian. Memang 12 tahun itu atau 11 tahun di zaman sekarang itu di bawah umur. Tapi di zaman itu coba kita baca sejarahnya lebih lengkap deh. Aisyah sebelum dilamar sama Nabi itu udah khitbahan loh. Udah jadian. Sama siapa? Sama anak seorang laki-laki yang belum beriman. Namanya anak Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini salah satu orang kafir tapi pelindung Nabi kayak Abu Talib. Setelah Abu Talib wafat yang gantiin Abu Talib itu Mut'im namanya. Mut'im bin Adi. Aisyah itu udah ditunangkan sama anaknya Mut'im. Nabi gak tahu. Nabi dapat mimpi kan. Yang dapat kain sutra dari surga gitu. Nabi datang kepada Abu Bakar bilang, ya Abu Bakar saya bermimpi melamar Aisyah anakmu. Bagaimana pendapatmu? Abu Bakar diam-diam pergi ke Mut'im. Karena Abu Bakar sendiri kalau dilamar Nabi siapa yang bisa nolak kan ya? Nabi yang ngelamar kan? Jangankan untuk Nabi, untuk siapa dulu teh? Julaibib aja diterima kan ya? Apalagi sekarang untuk Nabi nih. Akhirnya diam-diam Abu Bakar datang ke Mut'im. Angkat dong teleponnya, karena gak diangkat-angkat dari tadi teh. Pas diangkat, udah apa Abu Bakar? Ini ada masalah nih, yuk kita ketemuan. Ya udah di kafe mana? Itu dekat SM aja gitu. Ketemuan kata Abu Bakar, Mut'im ini gimana nih, saya galau berat, saya gak enak sama kamu, emang ada masalah apa, kan kita udah lama berteman, biasa aja lah gitu. Kata Abu Bakar, Muhammad kamu tahu kan? Oh ya siapa yang gak tahu, Muhammad kan ya orang yang paling mulia di Mekah, dia ngelamar Aisyah. Mut'im senyum, bukan kaget, bukan dasar tuh orang, enggak, senyum. Jadi yang bete Muhammad menikah dengan Aisyah itu justru harusnya kan Mut'im kan? Bapak calon mertuanya anak Aisyah gitu. Kenapa kita yang bete nih? Orang kita nggak ada hubungan apa-apa dengan Aisyah. Akhirnya Mut'im senyum. Terus Mut'im bilang, kata Abu Bakar, terus gimana menurut kamu ya Mut'im? Kata Mut'im, ya Abu Bakar, kalau gitu kita batalkan pertunangan anak kita. Sesungguhnya Muhammad
lebih layak untuk Aisyah daripada anak saya. Jadi secara culture Aisyah itu emang udah waktunya menikah di waktu itu. Tapi kalau kita ngelihatnya dari angle kekinian, itu di bawah umur. Makanya jangan menjudge sejarah dari angle kekinian. Itu nggak fair. Banyak lagi adegan-adegan sejarah. Ini yang kita belajar di Al-Azhar itu kayak gini nih, belajar berpikir, belajar berfilosofi. Kalau orang bilang filsafat itu nggak butuh, nggak, tergantung filsafatnya. Karena ada filsafat Islamiyah, ada filsafat Gharbiyah. Kalau Gharbiyah itu Western lah, filsafat sekuler. Tapi kalau Islam juga berfilsafat, ternyata gitu ya. Baca tafsir juga butuh filsafat. Saya kalau baca Al-Quran yang ada tafsirnya atau nggak pakai tafsir, misalnya baca Quran beberapa ayat yang udah ngerti gitu ya. Subhanallah, ketika kita berpikir tentang Al-Quran, kebayang hal yang luar biasa tentang kebesaran Allah. Itu luar biasa loh. Kayak saya pernah bilang ayat Allah tuh zatnya, kalau kita ke teman bilangnya orangnya gitu ya. Allah itu zatnya nggak enakan. Apa bukti Allah nggak enakan? Tuh buktinya tuh ayat sebelum tentang pengubahan kiblat. Allah mengatakan Raufun, dirinya tuh Rauf. Artinya Rauf itu nggak enakan. Apa wujud nggak enakan Allah? Salah satunya ayat tentang puasa. Itu Allah nggak enakan banget tuh. Mau nyuruh kita puasa aja, perintahnya satu, tapi bahasa-bahasa untuk seolah-olah memotivasi kita itu satu lembar loh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Makanya bacanya jangan ya ayyuhalladzina amanu, beda itu, beda intonasi, beda pesan. Tapi kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu, kan kata Nabi, bacalah Al-Quran dengan suara sedih kan, bukan dengan suara teriak. Kadang kita ya ayyuhalladzina amanu, tergantung khotibnya kan ya. Padahal kadang ayat itu turunnya nggak gini, tapi santai turunnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi coba perhatikan kalimat berikutnya, kayak Allah nggak enakan banget. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Seolah-olah Allah ngomong gini, puasa ya, tapi nggak usah khawatir, bukan kalian doang yang disuruh, yang lain juga disuruh gitu. Kayak kita bilang ke teman kita nih, lagi ada event, kita jadi panitia gitu. Terus kita sebagai ketua panitia bilang ke teman-teman kita tim, tolong angkatin meja ya, soalnya yang lain di depan lagi beres-beresin sendal atau apalah. Tolong angkatin layar ya, tolong gulung layar ya, soalnya yang lain lagi beresin meja di dalam. Artinya bukan kamu doang yang disuruh, yang lain juga kerja, gitu kan? Saking ra'fah, nggak enaknya Allah sama kita coba. Nah kita mah enak-enak aja sama Allah, nuduh Allah macam-macam, Allah nggak adil, Allah maunya apa, Allah nggak rela saya jadi orang benar. Allah aja ke kita yang Allah maha sempurna nggak enakan coba. Wahai orang yang beriman, berpuasalah atau diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi bukan kalian doang, orang sebelum kalian juga diwajibin. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini untuk kalian bukan untuk saya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bisa jaga diri. Kan takwa itu menjaga, wiqayah. Bisa jaga diri. Maksud jaga diri apa Ustadz? Kan kata Nabi juga bagi para jomblo, kata Nabi kan ya. Kalau kalian udah sanggup menikah, menikahlah. Kalau nggak sanggup atau nggak ada yang mau sih, nggak ada hadisnya sih, nggak sanggup maksudnya. Nabi kan ngomongnya elegan ya, saya aja yang nerjemahinnya kurang elegan. Maksud nggak sanggup di sini itu bukan cuma nggak punya materi, nggak ada yang mau juga. Kan nggak mungkin Nabi bilang nggak mau ya, nggak ada yang mau ya, nggak mungkin kan? Kalau kalian nggak sanggup, dalam kurung versi saya nih, nggak punya uang atau nggak punya calon, atau ada calon banyak tapi nggak ada yang mau, misalnya tutup kurung, gitu kan? Kalau kalian nggak sanggup, puasalah, karena itu bisa menjaga diri kalian. Udah Ustadz puasa makin pengen nikah. Saya banget tuh dulu, alhamdulillah udah enggak lah, cukup ya. Oke, lanjut. Supaya kalian bisa jaga diri. La'allakum tattaqun. Karena takwa itu menjaga diri. Bisa menjaga diri dari hawa nafsu. Bisa jaga diri dari api neraka. Banyak makna jaga diri di sini. Udah selesai belum? Allah masih ngomong gini. Ayyamam ma'dudat. Gak usah khawatir, gak lama kok. Cuma beberapa hari. Kenapa Allah gak bilang aja 29 hari atau 30 hari? Kenapa bilang beberapa hari? Kenapa Allah gak bilang 1 bulan? Kan puasa 1 bulan kan? Kenapa nggak bilang syahran wahidan? Kenapa ayyaman ma'dudat? Karena pengen ngasih angle bahwa ini ringan, cuma beberapa hari doang kok. Lagian puasa kan bukan bulanan, harian. Sanggup gitu puasa bulanan? Sahurnya tanggal 1, buka puasa tanggal 29 gitu. Gak sanggup, makanya Allah bilang ayyam, beberapa hari. Ini yang saya belajar di Al-Azhar.
Jadi saya merasa bersyukur, bukan ngelebih-lebihin ya. Pasti kampus-kampus yang lain juga keren-keren. Cuma karena saya nggak ngerasain, saya taunya Al-Azhar. Di Al-Azhar itu kita belajar detail banget. Kenapa saya bilang ada S2, S3 cuma satu huruf Al-Quran jadi dapat tesis, disertasi. Karena yang dipelajari itu detail. Ngapain gitu-gitu amat sih, udah tahan aja. Enggak, kalau yang mau tahan aja nggak usah berpikir. Tapi berpikir supaya kita bisa menjadikan agama ini sebagai rahmat, sebagai solusi buat kehidupan kita. Ini bedanya belajar Al-Azhar dengan di beberapa tempat ya. Kalau di beberapa tempat belajar fikih itu lebih kepada produknya. Produk fikih. Halal, haram, boleh nggak boleh, itu kan produk fikih kan. Kalau di Al-Azhar bukan belajar produk, belajar cara memproduksi. Mesinnya dipelajari. Sehingga ketika ada masalah baru, mesin ini tinggal diulik dikit, produksi yang baru. Kayak tadi misalnya bikin apa gitu, ternyata udah berubah zamannya. Udah seleranya udah nggak kayak gitu lagi, akhirnya digantilah, bikin lagi yang baru. Tetap mesinnya sama, cuman dia bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Itu bedanya di Al-Azhar. Kita belajar mesin fikih. Bagaimana memproduksi fatwa kalau di bidang fikih. Kalau di tafsir, bagaimana mengambil ayat terus jadi kesimpulan berfikir. Jadi berfikir dengan Al-Quran, bukan berfikir dengan menurut saya, enggak. Pola fikir kita tuh dibangun di Al-Azhar. Sehingga pas kita dengerin dosen ngomong, bener-bener tuh calangapan bener tuh. Karena ilmu dosen-dosen di sana tuh luar biasa. Kalau ngomong tuh kayak seolah-olah dia udah kuasai seluruh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diambil tuh sepotong-sepotong dikumpulin, jadilah satu menu makanan. Tuh gitu di Al-Azhar teh. Intinya yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman, jangan ngelihat Allah kayak ngelihat makhluk. Karena nanti jadi salah paham. Jangan banyak mintalah, gak enak sama Allah. Justru Allah itu gak enak kalau gak diminta. Allah senang banget kalau kita minta. Dan Nabi yang paling banyak meminta ke Allah namanya Ibrahim. Sehingga disebut Inna Ibrahim la'awwahun halim. Apa arti awwah? Bukan awwah ya. Awwah artinya da'a, suka berdoa. Dan di Al-Quran itu Nabi yang paling banyak kalimat doanya kan Ibrahim kan. Dikit-dikit ya Rabbi, ya Ilahi, ya Allah. Selain Musa, awwahun da'a, suka berdoa. Gitu juga tadi dalam kasus surga neraka. Ada orang bilang, saya emang gak takut sama neraka. Setan aja, iblis takut sama neraka. Kita lebih garang daripada iblis? Enggak. Iblis itu udah paling, kalau dibilang bejat, paling bejat mah iblis. Udah gak ada lagi lebih bejat daripada iblis. Nah gua mah lebih bejat dari iblis, gak ada. Iblis itu paling bejat tuh udah. Jadi kalau ada manusia gimana pun dia bejat masih kalah sama iblis. Yang paling soleh itu adalah Muhammad SAW. Walaupun yang paling suci adalah malaikat. Tapi yang paling soleh, beda suci sama soleh ya. Karena orang soleh bisa aja ada kesalahan. Nih berpikir nih. Orang soleh tetap ada kesalahan. Kalau suci gak ada kesalahan. Dan gak ada manusia yang suci. Yang ada manusia yang soleh. Nabi bukan suci, maksum, terjaga. Kesalahan tetap ada, tapi bukan dosa. Karena Nabi tidak berbuat dosa, karena maksum. Tapi kesalahan, beliau bermasam muka. Beliau salah memutuskan tentang perkara tawanan perang dalam perang surat Al-Anfal. Beliau salah misalnya keliru. Bukan salah, keliru dalam masalah sikap kepada orang-orang yang belajar kepada beliau. Terus didatangin orang-orang kafir Quraisy yang belajar suruh mojok dulu, ditegur sama Allah. Ayat teguran ke Nabi itu banyak loh. Termasuk beliau karena pengen nyenengin istri-istrinya lagi cemburu. Nabi bilang ya udah deh, saya gak akan minum madu lagi. Kan baru pulang nih dari rumah salah satu istrinya. Ketemu istri yang Aisyah. Aisyah nanya, dari mana aja sih kok lama banget datangnya? Itu dari rumah Sofia. Ngapain sih di sana terus? Kan dia tuh maksudnya pendek gitu. Udahlah, makan apa sih? Dikasih apa di sana? Emang makanannya enak banget ya? Enggak, cuma minum madu doang. Wah, enggak enak, pasti madunya enggak bener nih. Mulutnya enggak enak tuh. Akhirnya Nabi bilang, "Ya udah, mulai sekarang saya enggak akan minum madu lagi." Demi menyenangkan Aisyah. Turun ayat. "Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan demi menyenangkan istrimu?" At-Tahrim. Yang paling soleh di muka bumi dan di dunia akhirat dan langit bumi nih, Nabi Muhammad. Tapi yang paling suci, malaikat. Di sini ketahuan, oh ternyata orang soleh juga bisa ngelakuin kesalahan. Kalau Nabi kesalahan, kekeliruan, kalau kita kesalahan. Tapi dia langsung recovery, balik. Gak ada yang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Tapi yang paling bejat,
adalah iblis. Kemudian setan. Setan ini minal jinnati wan nas, ada jin ada manusia. Sehingga kita kalau bilang saya nggak takut neraka agak-agak klise menurut saya. Berarti sia-sia dong Allah ciptain neraka, ternyata manusia nggak takut. Jika Allah udah banyak fattakun nar, itu perintah loh. Fattakun fa illam taf'alu wa la taf'alu fattakun nar. Apa arti kata fattakun nar? Takutlah kalian kepada neraka. Nar bahasa Arab, naruka nerakamu. Jadi bahasa Indonesia neraka. Bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Fattakun nar allati u'iddat lil kafirin. Yang disiapkan untuk orang yang kufur. Jadi kalau nggak takut neraka, Allah udah nakut-nakutin di Al-Quran. Seolah-olah kita bilang, nggak takut, gitu kan ya? Gimana tuh sama Allah? Kan agak-agak aneh nih. Nggak takut. Dunia aja kita takut dengan hal-hal yang mengerikan. Gak usah yang benar ya, yang cuma halusinasi aja takut. Setan, hantu, gundurwo, yang gitu-gitulah. Gitu aja bisa bikin kita takut, padahal itu nggak nyata. Nyata nggak sih? Saya belum pernah lihat, alhamdulillah ya. Gak tahu kalau ngelihat ustadz juga kan manusia. Artinya yang gak nyata-nyata amat aja kita takut. Giliran yang nyata Allah sendiri suruh kita takut malah gak takut. Kan agak klise nih. Pasti pola pikirnya gak menyeluruh nih. Belum lengkap. Belum utuh. Surga. Biasa aja gak pengen surga. Seolah-olah kita ngeremehin surga itu gak berharga. Surga itu kata Nabi adalah ala sil'atallahi ghaliyah. Ala sil'atallahi lil jannah. Harta Allah yang paling berharga itu adalah surga. Bukan dunia. Dunia aja kita pengen, masa surga enggak? Padahal kata Allah, dunia ini enggak ada apa-apa dibandingkan surga. Klise lagi kan? Kita pengen surga dan Allah senang kita pengen surga. Kita takut neraka dan Allah senang kita takut neraka. Karena semua itu bagian dari yakin kita kepada Allah. Cuman, jangan hanya di lisan, harus di hati. Kita, kenapa kamu sholat 5 waktu? Kalau saya enggak sholat, ntar diazab kubur. Enggak apa-apa. Kenapa kamu sedekah? Karena pengen dapat pahala banyak. Gak apa-apa. Wah, kalian mah gak ada yang tulus. Dan saya mah kalau sholat, sedekah segala macam bukan karena surga neraka. Saya sholat dan segala macam karena cinta sama Allah. Gak ada tolak belakangnya antara satu dengan yang lain. Cinta bagian dari iman, takut bagian dari iman, berharap bagian dari iman. Kan iman itu ada 60-an cabang. Termasuk malu, bagian dari iman. Sehingga gak perlu dibentur-benturin, ambil yang sebagian, buang yang lain, gak. Terus gimana nih? Orang beriman juga berderajat. Lahum darajatun. Ada yang imannya baru malu doang nih. Ada yang imannya udah malu plus takut. Ada yang imannya udah malu plus takut plus berharap. Ada yang iman, malu, takut, berharap, cinta. Terus nambah-nambah. Karena darajatun. Manusia itu berderajat-derajat di antara orang yang beriman. Setelah Allah bilang ulaika humul mu'minuna haqqa, Allah bilang lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat. Jadi teman-teman, coba kita bayangin bahwa Allah itu emang kangen sama kita. Allah tersenyum kepada hambanya. Dulu ada beberapa orang yang mungkin karena salah paham maksud saya. Pernah dalam tanda petik tahzir lah ya. Dulu saya pernah mengalami masa-masa tahzir tapi dicuekin. Katanya Allah senyum. Apa Anda waras? Allah kok senyum? Ada banyak hadis Allah tersenyum. Salah satu hadis Allah tersenyum itu hadis tentang doa safar kan? Ketika Ali bin Abi Thalib naik ke atas kendaraan bilang Allahu Akbar. Duduk di atas kendaraan mengatakan Alhamdulillah. Ketika mau udah jalan baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kemudian di akhirnya Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli. Fama yaghfirudz dzunuba faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Lalu setelah baca itu Ali tersenyum. Orang yang bawa onta atau kudanya Ali ngelihat, "Ya Ali, kenapa Anda tersenyum?" Kata Ali, "Karena saya melihat Rasulullah juga tersenyum dulu setelah membaca doa ini." Lalu saya tanya ke Rasul, "Kenapa Nabi tersenyum?" Kata Nabi mengatakan, "Karena setelah membaca doa ini Allah tersenyum." Kapan Allah tersenyum? Ketika kita beristighfar. Jadi kalau kita beristighfar teman-teman, Allah senyum. Cuman gimana senyumnya Allah? Laisa kamitslihi syai'. Allah gak sama dengan makhluk. Cuman kita yakin Allah tersenyum. Gimana bentuk senyumnya gak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini gak ya? Enggak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini atau yang
flat tapi banyak kelihatan gigi gitu kan, kayak emoticon gitu. Enggak lah, gak usah dibayangin. Pokoknya senyum weh. Allah senyum artinya Allah senang. Termasuk kayak ada hambanya yang bertobat, Allah tuh bahagia. Saking bahagianya lebih daripada orang yang ketika dapatin onta yang hilang, terus dia bilang, Allah anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Ngomongnya salah saking bahagia. Allah lebih bahagia dari orang itu terhadap orang yang bertobat. Berarti kan Allah emosional ya. Allah itu emosional. Bahagia, marah, senang, cinta, tersenyum, emosional. Cuman emosi Allah itu maha sempurna, gak seperti makhluk. Sehingga kita coba melibatkan emosi kita dalam berinteraksi dengan Allah. Jangan flat lah. Masa kita katanya cinta tapi flat, hambar, kayak plain gitu, kayak jalan tol. Kan gak enak ya. Pernah kenal ada orang yang flat? Sama teman misalnya flat banget tuh. Gak ada ekspresinya, kita kasih hadiah, ya makasih. Gak ada ekspresinya nih orangnya. Terus kalau ada masalah, dia ada masalah, gak ada masalah, ya gitu mukanya tuh. Nyebelin, kayak muka saya. Kenapa ada orang kalau ketemu saya di awal-awal tuh kayak sebel gitu. Karena mungkin muka saya tuh kayak bakatnya nyebelin. Tapi kalau udah kenal enggak lah, ya. Makin nyebelin. Ini ada orang flat banget nih, flat banget. Dia kasih hadiah biasa aja, dapat masalah diledekin juga dia biasa aja. Paling gak enak kalau punya pasangan kayak gini nih. Gak ada ekspresi-ekspresinya. Ada juga yang ekspresinya lebay. Kasih hadiah dikit, wah segala macam. Ada masalah dikit, nangisnya wah kemana-mana. Misalnya ada yang kayak gitu teh. Nah Allah yang paling ideal perasaannya. Yang paling ideal zatnya. Yang paling ideal kebaikannya. Paling ideal aja pokoknya. Jadi kita coba melibatkan emosi kita ketika kita berinteraksi dengan Allah. Allah kangen sama kita. Cuman kangennya Allah karena pengen ngampunin dosa-dosa kita. Kata Nabi setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus Allah manggil-manggil. Saya kalau ngebayangin ini Allah manggil-manggil. Coba ya Allah manggil-manggil. Duh, jangan kasihan karena Allah gak akan hina kayak gitu. Cuman gak enak. Allah manggil-manggil. Saya kok sombong banget ya gak menyambut panggilan Allah gitu. Walaupun gak wajib kita datang. Udah gitu, bayangin ya Allah manggil-manggil tapi gak wajib didatengin. Allah manggil-manggil, Allah telepon gak wajib diangkat. Kan Allah baik banget kan. Harusnya kan Allah kalau Allah manggil harus datang ya. Kayak sholat 5 waktu misalnya Allah panggil. Boleh kita misalnya gak datang segera. Walaupun gak baik, yang paling baik itu datangnya segera. Di tempat panggilan itu dikumandangkan. Tapi kalau gak datang segera juga gak sampai dosa. Cuman kehilangan banyak kebaikan lah. Walaupun sebagian mazhab mengatakan dosa. Tapi saya cenderung kepada mazhab yang mengatakan bukan dosa. Sunnah muakkadah. Tapi kalau keseringan gak datang. Diragukan keimanannya. Agak-agak mirip munafik nih. Kalau sering gak datang. Allah tuh toleran banget. Hayya 'alas shalah. Kita lagi sibuk kerjaan nih. Gak datang. Allah gak marah sama kita. Gak sholat aja. Sebetulnya Allah marah cuman sabar. Allah selain Jabbar, Qahar, tapi juga Sabur. Ya, kan ideal banget nih. Kalau Allah marah bisa, gak ada yang bisa ngehalangin. Tapi Allah sabar. Kalau kita sabar karena gak bisa marah. Seringnya kan kita sabar tuh karena gak bisa marah. Begitu bisa marah gak ada sabarnya. Kalau Allah sabar padahal bisa marah. Selain Jabbar, Qahar, apalagi sifat-sifat yang keras nih. Muntakim. Tapi di sisi lain sifat jamal. Makanya ada sifat jamal, ada sifat kamal. Sifat jamalnya Allah apa? Karim, Rahim, Sabur, Ghafur. Gitu-gitu kan? Ini artinya teman-teman, bayangin ya. Allah manggil-manggil kita sepertiga malam. Ngapain sih Allah sepertiga malam repot amat sih datengin kita? Tapi kita gak wajib datang. Tapi kalau kita datang, Allah sayang banget sama kita. Cuman dari kitanya nih, bukan angle Allah. Kalau angle Allah kita gak wajib datang. Tapi angle kita, enak gak sih kalau gak datang? Enak gak sih Allah udah manggil-manggil tiap malam terus kita gak bangkit? Kalau kita bangunnya telat, pas azan subuh baru bangun, ngerasa gak sih? Aduh Allah maaf ya, bangunnya telat. Gitu gak sih ke Allah? Karena kita kalau ke makhluk gitu banget loh. Di telepon ternyata miss call 10 kali gak diangkat. Langsung maaf ya, emoticon, segala macem. Minta maaf tuh rasa tangan diginiin tuh banyak sampai 10 juga. Kok kita ke makhluk gitu ke Allah enggak? Padahal
Makhluk itu nggak terlalu berjasa sama kita. Dan Allah mah berjasa dari sejak kita dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita diciptakan. Tapi kita nggak pas bangkit dari tidur. Duh Allah maaf ya saya bangunnya telat. Astagfirullah gimana nih. Langsung wudhu datang ke masjid. Minta ampun kepada Allah. Padahal kita nggak wajib datang. Ini lebih ke ngomongin emosional. Saya nggak ngomongin hukum fikih. Kalau ngomongin hukum fikih agak-agak kaku sih. Makanya di atas hukum itu ada akhlak namanya. Di atas hukum ada akhlak. Orang kalau udah akhlaknya bagus, hukum ini jadi nggak terlalu penting. Mudah ngamalin hukum tuh kalau akhlak moralnya udah kayak orang disiplin. Kan nggak perlu timer lagi kan. Udah disiplin, nggak perlu lagi ketat. Hukum itu dibikin ketat karena orangnya nggak disiplin. Ketika orangnya udah disiplin, udah akhlaknya, moralitasnya, lifestyle-nya udah bagus, hukum gak terlalu ketat juga gak masalah. Yang saya pernah cerita tuh, di Jepang, di baggage claim, baggage belt itu, tempat ngambil bagasi, itu gak ada yang jagain, gak ada polisi, gak ada petugas, cuma pakai garis doang. Garisnya juga kecil, gak pakai pagar segala macam. Kadang-kadang kan udah pakai pagar juga didobrak kan ya. Ini garis, kenapa jadi ringan gitu? Karena orangnya udah bagus moralnya. Berarti di atas hukum ada moralitas. Di atas fikih ada akhlak. Moral itu, akhlak itu di atas ilmu. Orang punya ilmu tapi gak berakhlak agak kurang pas. Sehingga ini nih bedanya hukum fikih sama akhlak nih. Anjing hukum fikihnya apa? Anjing hukum fikihnya bukan haram, najis. Makan anjing, hukum fikihnya haram. Anjingnya najis, beda ya. Makan anjing sama anjingnya. Anjing dalam fikih itu najis. Kena liurnya najis. Memakannya haram. Tapi dalam moralitas, dalam akhlak, ngasih minum anjing yang kehausan masuk surga. Islam itu ideal teman-teman. Gak usah khawatir lah. Gak usah takut dengan hukumnya, lupa dengan moralnya. Padahal moral Islam itu jauh lebih keren dan mempackaging hukumnya. Anjing itu najis. Kita gak boleh kena liurnya. Walaupun boleh memelihara anjing untuk berburu. Misalnya untuk penjaga. Bukan untuk sekedar lucu-lucuan ya. Karena dulu mungkin gak ada anjing kayak yang lucu-lucu kayak sekarang kan ya. Di salon gitu kan ya. Biaya anjing aja. Kalau di New Zealand kata teman saya tuh kucing aja di sana tuh pakai sertifikat. Kalau ada orang pernah ada kasus dia pergi keluar kota lupa nggak laporan, kucingnya tinggal di dalam rumah dan nggak dikasih makan, itu kucing diambil alih oleh negara dan orangnya kena denda. Islam banget kan ya? Islami banget kan? Kan ada hadis Nabi yang bilang yang perempuan yang dilihat di dalam neraka gara-gara membiarin kucingnya meninggal nggak dikasih makan, ditinggalin beberapa hari keluar kota, nggak tahu dia lagi traveling kemana gitu si cewek itu teh. Itu kan terjadi kan ya? Nah anjing najis, anjing haram, tapi ngasih minum anjing yang kehausan itu masuk surga. Yang ngasih minumnya siapa? Bukan orang soleh. Kalau orang soleh, itu mah amal pelengkap. Bukan, orang yang baru bertobat dari dosa zina, bukan pezina ya. Karena orang kadang-kadang suka jadi modus tuh. Tuh pezina aja masuk surga. Mana ada pezina masuk surga? Yang ada orang yang bertobat dari zina masuk surga. Orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Nggak ada pembunuh masuk surga, nggak ada itu. Kalau gitu buat apa kita beramal soleh kalau semua juga masuk surga? Nggak ada keadilan tuh. Allah kok menciptakan neraka sih? Katanya pengasih penyayang. Kok ada neraka? Surga neraka adalah bentuk keadilan. Karena tanpa surga neraka tidak ada nilainya kebaikan. Ngapain kita harus jadi orang baik? Toh nggak akan dibalas juga sama Allah. Ngapain kita takut berbuat dosa? Kan nggak akan diazab juga sama Allah. Maka kemana larinya para pembunuh? Kemana larinya para begal? Kemana larinya orang-orang yang menzalimi orang lain? Terus di mana hak para korban? Kalau tidak ada surga neraka. Tapi kalau sudah diadili di dunia dengan cara-cara yang Allah ridhoi, selesai, nggak ada urusan lagi dengan surga neraka. Misalnya pembunuh dikisos, maka dia masuk surga. Karena hukumnya sudah adil. Tapi kalau pembunuh dibiarin, ya ada nanti hukuman akhirat. Itulah keadilan. Supaya kita meninggalkan dosa dan berbuat baik. Ya, kalau katanya Rahman Rahim tapi diciptain neraka. Ini agak-agak belum sempurna nih pola berpikirnya nih. Makanya Islam itu butuh pola pikir. Al-Quran itu melatih cara berpikir kita. Kalau udah terbiasa kayak gini nih, malam ini yang sesi kedua agak-agak saya beratin nih. Materi lebih kepada angle berpikir, persepsi. Supaya kita sebagai anak muda, saya yakin ini karena jamaah anak muda sanggup. Kalau jamaahnya udah usia sekian, mungkin saya gak akan ngomongin pola pikir. Lebih kepada ngomongin masalah
sakaratul maut atau apalah. Walaupun kan kematian sama aja lah ya, semua orang juga rahasia. Tapi biasanya mah kan gitu kan ya. Kenapa di kampung sering ada tahlilan? Berarti di kampung lebih banyak orang meninggal. Karena di kampung yang tersisa orang-orang tua. Di kota kenapa jarang tahlilan? Karena masih muda-muda. Saya tinggalnya di kampung loh. Satu tinggal di kampung, satu tinggal di kota. Ya gitu aja, gak usah dijelasin. Kenapa saya milih kampung? Memang kita senang suasana di rumah saya kan belakang tuh ada kayak backyard gitu kan. Ada kayak kebun kecil. Terus kita kalau sholat duha, kalau ngomong tahajud kan riya duha aja lah yang semua orang juga bisa. Duha itu di kebun. Karena salah satu hobinya Abdullah bin suaminya Asma bin Abu Bakar siapa? Zubair. Abdullah bin Zubair itu hobinya sholat di bawah langit kalau duha. Akhirnya kita kalau duha sesekali itu sholatnya di kebun. Sengaja milih yang Cihanjuang atas yang airnya masih mau mandi aja sayang nih air terlalu bening nih dipakai mandi gitu kan ya. Layak diminum. Cihanjuang atas sama yang agak di perkotaan. Kalau di perkotaan biar mudah aktivitas. Kalau yang di atas biar tenang. Di atas hampir tiap bulan ada kasus orang meninggal. Kenapa? Di kampung. Saya nggak ngambil kompleks, sengaja ngambil kampung. Kalau di bawah jarang ada yang meninggal. Kenapa? Anak-anak muda. Walaupun tetap rahasia Allah.